Eh, Oh, ini saya pakai contoh ini aja, apa seminar proposal yang sudah pernah dikerjakan oleh mahasiswa lain gitu ya. Tapi intinya gini, kalian menyajikan proposal ini secara ini lisan melalui seminar ya. Kemudian yang perlu disajikan tentu saja bagian-bagian yang ada di dalam proposal kan. Nah, ini sebagai contoh, waktu itu ada Edward Chow yang mengajukan judul. Nah, ini sekali lagi ini cuma contoh, belum tentu contoh yang baik ya. Gitu. Nanti saya sambil komentarin juga gitu ya, apa yang kurang dari yang disampaikan ini. Nah, di sini judul dia ya, meningkatkan aksesibilitas augmented reality, titik dua, permainan puzzle interaktif dengan tangkap gerak ya, motion capture di mobile. Nah, ini komentar secara umum tentang judul ini. Nah, jangan bikin judul kayak gini ya. Jangan membuat judul yang diawali dengan kata kerja. Nih, meningkatkan. Yang benar harusnya adalah peningkatan ya. Kalau saya lihat dari yang dilakukan oleh kalian semua di semester ini, nggak ada sih ya yang pakai kata kerja di kata pertama ya, nggak ada. Semuanya kata benda lah ya, membuat sesuatu gitu ya. Tetapi masih ada yang di tengah-tengahnya kayak gitu ya. Untuk ada kata menginterpretasi, ada yang bilang juga untuk meningkatkan. Nah, masih ada muncul kayak gitu di tengah. Itu sama ya, juga harus direvisi ya. Jadi untuk peningkatan, untuk interpretasi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang nggak boleh dilakukan juga adalah kayak gini nih. Ini kan judul, terus ada titik dua, terus baru ada kayak judul kedua gitu ya. Ini nggak cocok buat tugas akhir atau judul skripsi ya. Ini seperti ini ya, jadi kayak karya, kayak apa namanya, artikel populer di majalah gitu. Di majalah, di koran, itu emang suka kayak gitu gaya bahasanya gitu ya. Bla 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 titik dua, bla bla blanya itu pendek gitu ya, cuma bukan kalimat sempurna gitu ya. Terus titik dua baru penjelasan lebih lanjut tentang eh, judul yang pertama. Nah, itu gaya bahasa populer ya. Tapi di skripsi tidak seperti itu. Buat satu kalimat lengkap itu, tidak perlu ada titik duanya kayak gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari contoh yang dikerjakan kalian, sementara ini sih daftar judul proposal ada satu yang melakukan itu, tapi orangnya nggak hadir, ya, belum hadir di ruangan ini ya. Dia bikin Deep Survival Explainable AI dalam kurung XAI titik dua, baru implementasi soft help bla bla bla. Itu nggak perlu, harusnya langsung aja implementasi bla 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 untuk apa gitu. Nah, mungkin Deep Survival Explainable AI-nya itu nama produk dia atau mungkin nama algoritmanya gitu ya. Itu kalau memang perlu dimasukkan, masukkan di dalam kalimatnya, bukan sebagai pemantik gitu ya. Ya, jadi bukan jadi judul pertama dan judul kedua. Gitu. Oke, kemudian eh, dari hal yang ini, oke sih, ini mungkin typo doang ya, tangkap gerak kayak jadi ya. Motion capture itu tangkap gerak ya. Di mobile. Nah, ini di mobile tuh maksudnya apa? Pasti ini maksudnya di dalam perangkat mobile ya. Itu atau mobile device gitu. Jadi jangan di mobile gitu. Ini belum belum lengkap kalimatnya gitu. Ya. Ini contoh yang mungkin masih kurang ya, kurang sempurna. Dan sudah dikomentarin dan akhirnya hasil akhirnya eh, mungkin udah diubah sih sama atau diarahkan sama dosen pembimbingnya ya, bukan saya pembimbingnya soalnya. Oke, kemudian nah, berikutnya latar belakang. Kan kalian di proposal udah bikin latar belakang kan? Ya udah sampaikan latar belakang itu secara point to point aja. Ya latar belakangnya panjang gitu ya. Ceritain dulu masalah gitu ya. Masalahnya apa sih? Ya, ini semua ya dengan apa? Disertai ini yang ngomong begitu siapa gitu ya. Referensinya dari mana gitu.
Nah, kemudian solusi. Nah, solusi tentunya berasal dari ide kalian sendiri ya. Masalah bisa ambil dari sumber-sumber ya, dari daftar pustaka yang ada gitu ya. Kemudian solusi itu ide kalian sendiri ya. Solusi yang kalian coba tawarkan. Kemudian rumusan masalahnya. Nah, ini ya sesuaiin aja sama yang kalian udah tulis di dalam proposal ya. Ada 2 pertanyaan di sini, bagaimana dan bagaimana ya. Kemudian mungkin bisa langsung ke tujuannya aja gitu ya. Tujuannya apa? Nah, tujuan hendaknya kan relate dengan rumusan ya. Rumusannya ada 2 pertanyaan ya. Tujuannya mungkin ada 2 jawaban atas 2 pertanyaan itu ya. Kalau di sini apa? Bagaimana teknologi bla 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 berbasis mobile dapat meningkatkan bla 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 gitu ya. Itu ya ini uh, jawabannya atau tujuannya memanfaatkan teknologi augmented reality berbasis mobile untuk meningkatkan aksesibilitas bla 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 gitu ya. Bagaimana interaksi berbasis tangkap. Nah, ini dia typo lagi sekarang, tangkap ya. Berbasis tangkap gerak atau motion detection dapat meningkatkan. Nah, jadi um, kalau ini uh, mungkin lebih ke mengimplementasikan atau merancang gitu ya, atau memanfaatkan uh, AR yang berbasis motion capture untuk peningkatan tingkat kepuasan bla 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 gitu ya. Itu tujuannya ya. Setelah tujuan baru batasan masalahnya apa gitu. Jadi agak dibalik urutannya dari proposal yang ada ya. Tujuan terus batasan. Batasan masalah ini lebih ke teknis ya. Kayak sistem operasi apa misalnya, di develop pakai software apa gitu. Kalau ada melibatkan respondennya dalam kelompok yang mana gitu. Kalau bikin game genre-nya apa gitu ya, seperti itu. Teknis ya. Oke, setelah itu baru ide apa intinya adalah di metodologi gitu. Sampaikan metodologi ini mungkin bukan contoh yang baik gitu ya, terlalu banyak kata-kata kalimat. Jadi sajikanlah ya, coba sajikan metodologinya dalam bentuk diagram kerangka pikir ya, tahapannya gitu, tahapan-tahapannya kayak gimana gitu ya. Jadi dalam bentuk diagram aja. Terus teori pendukung tidak perlu dijelaskan panjang lebar, mengingat waktu yang tersedia untuk seminar proposal itu sangat singkat gitu ya. Tiap orang akan dapat waktu maksimal eh, maksimal itu 7 menit gitu ya untuk presentasi. Kalau sidang itu 10 menit. 10 menit itu karena ini ya dari bab 1 sampai bab 5 plus demo dan sebagainya. Nah, untuk proposal ini latihan deh. Lebih pendek dari 10 menit ya. 7 menit aja. Coba sampaikan ide yang ada di sesingkat mungkin. Jadi teori pendukung nggak perlu dijelasin, cukup disebutkan aja yang penting-penting gitu ya. Jadi kayak ini contoh ini teori imersi nggak perlu sebenarnya, teori kehadiran juga nggak perlu. Ini tetap ada di bab 2, tetapi di seminar proposalnya nggak perlu disebut atau dijelaskan ya. Cukup relate. Ini kan teori psikologi yang dibalik itu gitu ya, dibalik latar belakang yang ada kan, nggak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Jadi masih salah sih gitu ya, di contoh yang kurang baik dalam seminar proposal. Harusnya teori pendukung yang disampaikan apa ya, mengacu pada tugas ini, judul ini ya, lebih ke ininya, augmented reality itu kayak apa sih gitu ya. Apa itu augmented reality, kemudian eh, definisi dari permainan puzzle interaktif mungkin, dan tentang teknologi motion capture secara khusus itu bagaimana kalau diterapkan di mobile. Itu teorinya itu ya. Jadi jangan malah bahas teori psikologi kayak gini, nggak perlu. Itu nanti di bab 2 aja. Kemudian nah, hasil akhir yang diharapkan boleh diceritakan, boleh digambar kalau udah ada bayangan hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah, selesai gitu. Kalau untuk ini ya, rencana penyelesaian mungkin nggak perlu sampai didetailkan di dalam ini ya
presentasi seminar proposal, mengingat waktu yang tersedia juga nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi kalian tetap boleh kok siapin slide-nya lengkap gitu, tapi di hidden aja gitu ya. Jadi yang dipresentasikan cukup yang poin-poin tadi, sisanya disiapin buat apa? Kalau ditanya, ya kalau di antara dosen yang ada atau teman-teman yang ada itu nanya gitu ya, udah siap ada di slide yang lain gitu. Seperti itu. Oke, ini satu contoh ya. Contoh yang lain mungkin ya yang bisa digunakan juga untuk uh, ini contoh ya. Bentar. Oke, nih, ini oh belum ke share ya. Nah, ini punya salah satu temen ya, mungkin ada yang kenal ya, yang angkatan 21 kelas karyawan pasti kenal dengan orang ini ya. Saya jadikan contoh juga ya. Eh, Waktu itu dia mempresentasikan, mengusulkan judul tugas akhirnya pengembangan sistem rekomendasi. Nah, ini jelas ya, dia yang dia kerjakan apa? Bikin sistem rekomendasi. Ya, untuk apa? Influencer, ya rekomendasi influencer untuk brand ya, brand tertentu berdasarkan, nah ini typo ya, berdasarkan preferensi, ini juga typo ya, preferensi konsumen menggunakan hybrid approach collaborative filtering. Jadi sistem rekomendasi itu kan ada banyak gitu ya. Eh, ada yang content filtering, ya content based filtering, ada yang collaborative filtering, dan macam-macam yang lain juga gitu. Akhirnya dia menentukan ini kayaknya lebih cocok pakai collaborative filtering deh gitu. Untuk apa dan berdasarkan preferensi konsumen. Sebelum akhirnya menentukan oh influencer yang tepat untuk brand tertentu itu direkomendasikan siapa gitu. Ya. Nah, jadi ini berangkat dari latar belakang masalahnya seperti apa. Nah, ini dia cerita bahwa pemasaran marketing ya pakai metode influencer itu telah jadi salah satu strategi yang sangat efektif untuk menarik perhatian konsumen. Itu hasil ya pengamatan dia gitu maupun mungkin ada referensi-referensi yang mendukung hal tersebut, menyatakan hal tersebut. Nah, ini kan kondisi nyata yang ada. Nah, masalahnya, nah ini. Namun, dengan banyaknya pilihan influencer yang ada, brand seringkali kesulitan menentukan influencer yang paling sesuai dengan preferensi brand tadi ya. Jadi, penelitian ini bertujuan mengembangkan secara singkat ya sistem rekomendasi influencer. Jadi kalau ada brand kayak gini, direkomend influencernya siapa gitu. Nah, rekomendasinya dilakukan bukan berdasarkan data masa lampau atau berdasarkan profil influencernya itu sendiri, tetapi fokus ke berdasarkan preferensi konsumen. Artinya di sini konsumen terlibat dalam menentukan gitu ya, menggunakan pendekatan hybrid approach collaborative filtering. Gitu. Nah, dan ini harapannya. Sistem ini diharapkan bisa bla 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 gitu ya. Latar belakang. Habis latar belakang, rumusan masalahnya banyak banget. Waktu itu memang sempat di komentar ini rumusan masalahnya coba disederhanakan dah gitu ya. Yang pertama, oke, nyambung ya dengan latar belakang tadi. Bagaimana mengembangkan sistem rekomendasi influencer yang efektif gitu ya. Untuk brand dalam memilih influencer, nah dia fokus ke TikTok ya di sini. Berdasarkan preferensi konsumen. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana penerapan ini, hybrid approach collaborative filtering ini bisa meningkatkan akurasi. Artinya di sini nanti ada evaluasi, ada pengukuran terhadap akurasi dari hasil sistem rekomendasi ini. Benar nggak rekomendasinya? Gitu ya. Nah,
Nomor C dan D ini mungkin nggak perlu dijadikan rumusan masalah ya. Tools apa saja yang akan digunakan. Nah, ini adalah bagian dari proses A, mengembangkan sistem rekomendasi. Tapi nggak perlu dijadiin rumusan masalah sih, gitu ya, toolsnya ya. Kemudian bagaimana sistem rekomendasi influencer dapat dikembangkan dan yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna utama seperti tim pemasaran, pengelola. Nah, ini juga nggak perlu dijadiin rumusan masalah, gitu ya. Karena kalau dia ini hasilnya baik, gitu ya, pastinya akan memenuhi kebutuhan pengguna, ya. Penggunanya secara uh, umum uh, pasti tim marketing ya, dan pengelola brand ini. Ya, jadi C dan D ini nggak perlu harusnya. Nah, tujuannya ya ini berarti A dan B aja gitu ya. Yang C dan D itu sudah implisit terlaksana. Yang C itu terlaksana lewat A gitu. Yang D ya. Ini salah juga nomornya. Yang D ya ini juga akan otomatis secara implisit akan terlaksana juga. Gitu. Jika A ini dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, ini batasan teknisnya ya. Penelitiannya mau pakai pengguna di TikTok ya, data interaksi ya. Jadi kayak misal berapa jumlah like, berapa jumlah komen, berapa jumlah share dari pengguna untuk konten TikTok itu. Itu bisa dijadiin masukan buat dia, ukuran bahwa oh ini berarti interaksinya sorry si pengguna itu punya preferensi yang bagus terhadap brand ini kalau influencernya dia gitu ya. Tapi kalau ada konten brand tertentu, influencernya orang tertentu, tapi nggak banyak like-nya, nggak banyak komennya, nggak ada yang nge-share, berarti nggak bagus gitu, nggak cocok lah gitu. Brand itu kalau dibawa oleh influencer tersebut gitu ya, idenya seperti itu. Jadi dia ngumpulin tuh ya uh, data interaksi pengguna. Kemudian juga dari metadata influencer, uh, si influencersnya sendiri tuh followernya berapa sih, engagement rate-nya berapa, dan kontennya dia khusus nggak, atau dia segala hal mau di endorse sama dia, atau dia fokus ke produk tertentu aja misalnya. Itu untuk mengenal lebih lanjut influencer tersebut secara profile ya. Kemudian demografis follower dari influencer itu siapa aja ya, yang ke-follow siapa gitu, dari kelompok usia berapa, di mana lokasinya dan sebagainya gitu. Itu batasan masalah untuk data yang dipakai. Terus batasan masalah untuk fokus utama penelitiannya ya ini dia fokus ke tadi metode hybrid approach collaborative filtering. Terus batasan yang lain ya, analisis hanya dilakukan untuk preferensi konsumen terhadap influencer dalam kategori produk gadget aja, dibatasin gitu ya. Jadi ini perlu pembatasan semacam ini supaya fokus waktu mengolah datanya juga gitu. Karena gini, kalau datanya kebanyakan tapi tidak fokus, tidak dibatasin lingkupnya, hasilnya nanti kurang optimal. Bisa jadi eh, kalaupun ada hasil itu kebetulan aja gitu. Datanya cuma dikit soalnya. Data banyak tapi variatif banget. Jadi yang malah mewakili kelompok tertentu jadi dikit. Nah, dia batasin. Saya cuma mau bahas yang produk gadget aja. Influencer untuk brand dari produk-produk gadget. Ya, jadi buat teman-teman yang lain yang juga sedang mengerjakan penelitian terkait sistem rekomendasi, prediksi gitu dan sebagainya, mungkin bisa juga coba batasin batasan masalahnya supaya lebih fokus itu. Contohnya yang mengerjakan klasifikasi untuk mendeteksi real image ya. Bedain ini real image atau AI generated image itu ya Jovan ya. Itu juga ditambahin gitu ya batasan masalahnya, image apa yang mau kamu coba deteksi atau klasifikasi gitu. Jadi jangan semua image, nanti mesinnya jadi gak optimal tuh ya mengerjakan itu. Oke, kemudian mana tadi?
Sampai di mana ya sharingan saya tadi? Nih. Ya, kemudian pembatasan lain seperti pada penggunaan data TikTok ya, tidak media sosial yang lain. Ini juga membantu kita supaya lebih fokus, gitu. Datanya nggak kebanyakan. Oke, kemudian metodologi, ya. Jadi kalau yang contoh yang tadi itu kan dia jelasinnya pakai paragraf gitu ya. Ini udah lebih to point gitu. Metodologinya kayak gini aja. Tahapan yang dilakukan apa aja sih? Saya melakukan studi pustaka. Setelah itu pengumpulan data, processing data, pengembangan model, dilanjutkan dengan evaluasi sistem. Gitu. Nah, teori pendukung juga cukup disebutin aja teori-teori utamanya seperti ini ya. Sistem rekomendasi itu sebenarnya apa sih? Gitu. Biasanya kayak gimana gitu ya. Kemudian ada yang namanya collaborative filtering, ada yang content based filtering. Terus mungkin karena topik dia lebih ke hybrid approach collaborative filtering, dia harus jelasin gitu. Kenapa pakai teori yang itu. Kenapa bukan yang content based filtering misalnya? Alasannya apa? Dia tunjukkan ininya, penelitian-penelitian terdahulu ya kan. Minggu lalu saya juga sempat bilang ke kalian, coba buat tabel penelitian terdahulu gitu. Masukkan itu nanti di bab 2, bagian paling akhir gitu ya. Nah, udah. Terus, nah ini ada kekurangannya. Dia belum cerita hasil akhir yang diharapkan. Tapi langsung ke daftar pustaka sementara yang digunakan. Itu ya, itu contoh ya yang lain. Nah, sejauh ini apakah mungkin ada yang mau bertanya nih? Atau udah kebayang nanti seminar proposalnya kayak gimana ya? Gitu. Terus ada eh, kepikiran pertanyaan gitu. Bu, saya mau nanya boleh Bu? Boleh, boleh. Ya, nanti kalau misalnya perihal rumusan masalahnya itu, nanti diringkas aja per poin-poinnya atau dijabarin juga Bu, kayak tadi? Oh, Kan poin-poin kalau yang aja. sebelumnya sedikit. Heeh. Poin, poin-poin aja. Sebenarnya gini, eh, fungsi slide itu kan sebenarnya lebih ke menuntut supaya kalian ketika ngomong ingat urutannya mau ngomong apa dulu gitu ya. Jadi poin-poin pendek aja yang muncul di slide, tetapi kalian jabarkan lewat kata-kata lisan, secara lisan waktu presentasi. Itu lebih baik ketimbang kalimat panjang di copy paste, tempel di PowerPoint, terus kalian cuma baca. Masih ada yang kayak gitu? Sampai udah semester terakhir masih presentasinya caranya baca. Kedengeran banget loh kalau cuma baca. Itu ya ketahuan, wah ini cuma baca gitu ya. Akan lebih baik isinya poin-poin ringkas, pendek, terus kalian lengkapnya kalian kata-katain sendiri gitu kan ya. Kalian narasikan sendiri dengan secara spontan, menunjukkan bahwa kalian memahami apa yang kalian bicarakan gitu ya. Itu teknik presentasi yang mengesankan baik gitu. Sekaligus latihan buat sidang ya. Tapi kalau sampai sidang masih kayak orang baca kan nggak bagus ya. Saya tahu bahwa nggak semua orang punya skill untuk berbicara secara spontan gitu ya. Tapi itu bisa dilatih. Gitu ya. Juga nggak semua orang bisa bicara public speaking gitu ya. Di depan banyak orang yang diomongin formal lagi gitu. Kalau ngobrol biasa bisa gitu ya. Tapi ini formal. Nah, mungkin agak grogi atau apa. Tapi itu bisa dilatih. Justru ini latihan gitu ya. Jadi nggak apa-apa latihan aja. Nanti kalau ada yang kurang dikomentarin sama dosennya, jangan baper gitu ya. Karena itu tujuannya untuk ya supaya lebih baik lagi. Bu, saya mau nanya lagi Bu. Ya, Nanti biasanya kalau misalnya ada tanya jawab itu, dosen yang nanya itu, dia nanya tentang kenapa milih algoritma ini untuk bangun model ini atau lebih ke pengen tahu hasil luaran dari proposal kita Bu? tergantung, tergantung.
kalian semua bagaimana presentasinya, ya. Kalau di dalam presentasinya udah jelas banget nih, mengapa memilih metode ini, itu pun kalian jelasin gitu ya. Karena metode yang sana kayak gini, metode yang lain itu kelemahannya seperti ini. Nah, kalau kalau kalian menjelaskannya udah mantep banget gitu ya, nggak ada lagi yang bisa disanggah kan, gitu. Oh iya ya, memang memang harus pakai metode ini gitu. Ya, jadi ada alasannya tuh reasonable. Itu nggak akan ditanya mengapa lagi gitu. Ya. Intinya yang ditanya oleh dosen atau pendengar itu pasti yang belum dipresentasikan gitu, atau belum dijelaskan waktu presentasi. Dan saya nggak bisa kasih clue, pasti pertanyaannya kayak gini-gini loh, enggak. Itu spontan sih soalnya, ya. Pasti spontan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin mau bertanya, Bu. Ya, Eh, ini kan kita proposal udah submit ya, Bu. ya. Setelah submit kan kita konsul ke dospem. Kalau ada revisi itu, kita revisi lagi submitan yang udah kita submit, atau nanti direvisi di bab 1, 2, 3-nya. Langsung aja di bab 1, 2, 3-nya. Berarti langsung di Kecuali, template. kecuali revisinya itu berupa perubahan judul yang signifikan. Nah, kalau judulnya berubah total, ganti topik gitu ya, proposalnya juga harus bikin ulang. Gitu. Tapi kalau Oke, oke. revisinya nggak banyak gitu ya, judulnya tetap ya di bab 1, 2, 3-nya aja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Bu, Ya, kan saya kan yang tadi yang kurang tadi kan saya bakal cari lagi ya, Bu. Itu kayak saya langsung di bab 1, 2, 3-nya ya, nggak usah di proposal lagi saya bikinnya. ya itu tergantung seberapa signifikan perubahan kamu ya. Kalau perubahannya eh, banyak ya proposalnya dibikin ulang. Tapi kalau perubahannya dikit langsung direvisi di bab 1, 2, 3-nya aja. Banyak sih, Bu, yang saya harus ini. eh Judulnya berubah nggak kira-kira? Judulnya berubah juga, Bu. Kalau judul berubah, Karena proposalnya kan juga tadi kan bikin ulang. eh, Ibu kan katanya kan harus ada algoritma yang terlibat kan. Ya, Di judul saya juga belum ada. ya, ya berarti proposalnya juga coba dibuat ulang ya. Oh iya, baik, Bu. Tapi kamu udah konsultasi sama Pak Budi ya? Sama Pak Felix, Bu. Pak Audi Oh, saya udah kontak cuman belum dijawab. oh gitu. Enggak, kamu tadi kayaknya ngechat saya tadi pagi baru saya baca. Ya, kamu bilang saya sudah kasih Pak Budi gitu ya. Iya, karena setahu saya kan dosen pembimbing saya dari Pak Felix itu Pak Hudi, Pak. Bu. Ya, Pak Felix memang udah kasih tahu kamu duluan ya. Iya, Bu.
Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, saya mau nanya perihal dosen pembimbing ya Bu. Tadi saya telat masuk soalnya Bu. Pak Ilham ya? Siapa yang barusan ngomong? Iya betul Bu, kayak Ilham. Pak Ilham. Pak Ilham itu, nah ini tadi Pak Felix bilang ini khusus buat Pak Ilham. Mohon maaf tidak bisa dipenuhi permohonan apa usulannya. Jadi kan usulannya pilih siapa 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 itu tidak satu pun gitu. Jadi sama sekali beda dari yang diusulkan dari 3 pilihan itu gitu. Untuk Pak Ilham itu pembimbing satunya Bu Marta, pembimbing duanya Pak Arthur. Itu dua-duanya mungkin dosen baru gitu ya Pak. Tapi Pak Ilham tahu Bu Marta kan ya? Iya Pernah Bu, kan ikut kelas Bu Marta nggak Pak Ilham? belum sih Bu. Oh belum pernah ya? Mm-mm. Ya, berarti, ya, soalnya ini udah lulus semua mungkin ya mata kuliah. Jadi eh ya gitu Bu Marta dan Pak Arthur. Jadi ini perlu kenalan dulu nih berarti karena belum kenal ya. Mungkin Bu Marta akan membimbing dari sisi webnya karena beliau dosen web. Kemudian karena ini ada apa aplikasi adaptif cerdas kecerdasan buatan. Nah Pak Arthur itu orang AI ya. Jadi dari dua sudut itu bisa dibimbing gitu oleh mereka berdua ya. Gitu. Oke Bu, makasih Bu. Nanti saya kasih ininya aja kontaknya ya, Bu Marta dan Pak Arthur karena ini belum pernah kenal nih. Kenalan dulu. Berarti saya nanti bilang ke Pak Yogo dulu ya Bu, soalnya apa untuk izin ngambil eh, bahan topiknya dia ya Bu. Heeh. Gimana sorry. Jadi kan saya ini kan apa topiknya Pak Yogo. Jadi saya nanti Oh, izin ke Pak Yogo ya buat ngambil. oh ini topik Pak Yugo. Iya Bu. Kalau gitu harus Pak Yugo pembimbing satunya. Bentar mungkin Pak Felix nggak tahu nih gitu. Ntar, nanti saya ini ya, saya infoin aja ke Pak Felix supaya salah satu harus Pak Yugo nih berarti bimbingnya. Karena ini topik Pak Yugo nggak boleh kalau kayak gitu nggak boleh diambil. Maksudnya nggak boleh Oh, diambil dosen lain. Ya, ada lagi nggak iya, iya. yang ini, yang sebenarnya itu topik dari dosen, terus malah dosen pembimbingnya nggak sesuai. Pak Rifai kan contohnya, ini kan topiknya dari Pak Hudi ya, dapat pembimbing Pak Hudi gitu ya, kayak gitu. Ya kalau yang dari dosen ada lagi nggak yang lain?
Tidak ada. Kalau nggak ada, saya mau menunjukkan satu hal lagi, yaitu beberapa uh, uh, formulir ya yang perlu dilengkapi dalam rangka tugas akhir. Nanti formulirnya saya taruh di Moodle aja secara ini ya lengkapnya ya, tapi uh, mesti saya ini jelaskan dulu ya supaya nggak bingung. Ntar saya stop share dulu. Mesti share screen dulu ya. Nah, ada nanti di dalam Moodle saya buat foldernya seperti ini aja supaya nggak bingung ya. Jadi ada formulir, ada 4 folder. Nah, folder pertama ini harusnya dikerjakannya waktu UTS sih, gitu. Tapi uh, ya dikerjakan sekarang aja gitu. Ketika kalian ini ya minta ini apa arahan dari dosen pembimbing, sekaligus ini ada 2 form FTA 01 dan form 02 proposal. Itu isinya adalah persetujuan pembimbing untuk membimbing topik tersebut gitu ya. Jadi apa ini kebuka sebentar ya. Nah, ini form penilaian kelayakan proposal tugas akhir, nanti gunakan ini langsung diisi aja. Dan ini ya nama, NIM, usulan, judul ya. Ini disertakan waktu kalian menghubungi pembimbing gitu loh. Terus minta pembimbingnya mengisi nanti ini isi materi kemutahiran membimbing topik ini nanti dicentang-centang oleh pembimbing ya, apakah baik, cukup atau kurang, apakah bersedia atau tidak bersedia. Harusnya sih bersedia gitu ya. Nah, nanti kalau ada usulan perbaikan biasanya diisi di sini oleh pembimbing tersebut ya. Nanti kalau pembimbingnya bilang layak ya udah lanjut gitu kan. Lanjut kalau layak dengan perbaikan sih perbaikannya biasanya dilakukan langsung di bab 1 2 3-nya aja gitu. Kalau nggak layak itu berarti emang harus ganti gitu ya. Tapi biasanya sih ini nggak akan diisi tidak layak sih, tapi disuruh benerin dulu. Kayak yakin gitu ya, saya yakin nanti suruh benerin dulu, baru nanti dibikinin proposal file ini baru diisi dengan layak gitu loh ya. Jadi nggak akan bolak-balik diisi tidak layak, coret, tidak layak, coret gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang ini form kedua, ini isinya lebih ke itu sih apa? Rangkuman dari proposalnya, ini tinggal ceplok-ceplokin aja masukin gitu ya. Tabel ini juga ambil aja dari tabel yang ada di proposal ya, rencana penyelesaian, masukkan aja jumlah barisnya, boleh ditambahin kalau kurang gitu. Nanti ini minta pembimbing dan kopembimbing 2 orang ya tanda tangan. Kalau form yang satunya tadi tuh mana tadi? Ini kelayakan, ini kalian mesti bikin 2 karena pembimbingnya ada 2, masing-masing tanda tangan di 1 lembar. Kan bisa aja dua-duanya punya pendapat yang berbeda kan gitu ya. Tapi kalau yang ini cukup 1 diisi, tanda tangannya di sini pembimbing 1 ya dan pembimbing kedua. Nah, untuk yang ketua program studi kalian nggak perlu minta langsung ke Pak Felix satu-satu gitu. Submit aja nanti di link yang saya berikan di Moodle. Setelah ini dilengkapi dengan tanda tangan ya. Nanti yang mintain tanda tangan ketua program studi itu secara kolektif gitu. Nanti setelah saya kumpulin semua baru saya masukkan ke admin yang mintain tanda tangan ke prodi gitu ya. Oke, kemudian itu form pertama ya, kelompok pertama yang disubmit sekarang ya harusnya ya. Nah, yang lain ini ya, form di folder 2 ini submit saat awal semester 2. Ini cuma 1 sih form pengajuan TA. Ini jadi kalian submitnya nanti sekitar Januari lah gitu. Ya. Kenapa kok harus Januari? Karena ini ada perolehan SKS dan IPK terakhir
ini tuh mesti nunggu nilai kalian semester ini keluar semua kan. Jadi dihitung SKS yang terakhir semester ini itu udah masuk, baru masukin di sini. IPK terakhirnya juga IPK terakhir dari semester ini. Nah, sekarang kan belum ada karena belum selesai UAS gitu ya. Kemudian kalau ada mata kuliah yang masih diulang di semester depan bareng sama tugas akhir 2, itu juga ditulis di sini. Gitu. Ya, mungkin masih ada beberapa kan yang masih ngulang kan ya, tulis di sini. Kemudian, nah kalau kasusnya gini, gimana? Di mata kuliah semester ini yang kalian juga sedang ulang, ternyata ada yang nggak lulus gimana? Nah, itu masalah. Ya, kalau yang semester ini diambil nggak lulus, artinya skripsi kalian nggak bisa lanjut semester depan, TA2. Kenapa? Karena kan TA2 itu harus di semester terakhir. Nah, mata kuliah yang kalian mau ulang itu pasti harus nunggu semester ganjil tahun depan. Nah, artinya semester depan nggak boleh TA2 dulu. TA2-nya mundur ke semester di mana mata kuliah yang pengen diulang itu ada. Gitu. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, kalian konsultasi dengan siapa? Dengan dosen PA. Jadi makanya form ini nanti yang tanda tangan itu dosen PA. Masih ingat kan dosen PA-nya siapa? Kalau angkatan 22, dosen PA-nya saya. Gitu ya. Angkatan 21, kelas karyawan saya sih ya. Kalau yang lain bukan saya ya, kayaknya. Glenn sepertinya bukan saya dosen PA-nya. Saya lupa juga siapa dosen PA kamu. Nanti kamu cek ya. Gitu. Tapi Glenn harusnya aman sih, kan? Karena kan memang tinggal TA2 doang, nggak ada ngulang-ngulang apapun ya. Terus siapa lagi ya? Ya semua 22 dan 21 kan ya. Kemudian sepertinya ada angkatan 23 kan? Belum ya, mestinya belum. 23 tuh ada yang udah melaju cepat gitu ya harusnya ya. Yang udah transfernya banyak ya kelas karyawan. Nah, oke, kemudian eh, folder berikutnya yang ketiga. Nah, ini diisi selama bimbingan TA2. Nah, ini apa sih? Ada satu form, yaitu form monitoring. Form lembar monitoring bimbingan. Nah, ini tuh kayak bentuknya kayak gini. Jadi, nanti kalian kan punya 2 dosen ya. Jadi, ini kalian isi, terus kalian bikin 2 lembar. Yang satu isi dengan nama dosen pembimbing, satu lagi diisi dengan nama dosen kopembimbing. Terus ini untuk apa? Untuk kalian mencatat setiap bimbingan, ditulis aja. Minggu pertama, 2, ini tulisnya 1, 2, 3, urut aja. Jangan 1, 5, 7 gitu ya. Ada yang kayak gitu ya, soalnya bolong-bolong. Nah, enggak, tulis aja 1, 2, 3 secara berurutan. Terus hari apa, pada waktu itu tanggal berapa, materi yang didiskusikan hari itu apa, terus minta tanda tangan dari dosennya. Gitu. Nah, kebanyakan sih dosen nggak mau kalau tanda tangan satu kali gitu ya. Tapi kumpulin dulu deh semua sampai selesai, sampai akhir semester ya, diisi baru kirim ke dosennya tanda tangannya sekaligus gitu. Ya, ya jadi kalian ingat aja gitu, atau setiap kali selesai bimbingan langsung aja diisi supaya nggak lupa. Saya udah bimbingan berapa kali, tanggal berapa aja, materinya apa kan lupa ya. Nah, jadi setiap selesai bimbingan, kalian simpan di dalam form ini, kalian simpan sendiri. Nanti selesai baru tanda tangan dosen pembimbing. Nah, minimal 10 kali untuk satu dosen. 10 kali itu ibaratnya kayak kalau kalian kuliah satu semester, kalian bolos 4 kali. Nah, itu kan ada 10 kali masuk kan, ya, dari 14 pertemuan kalian datang 10 kali. Itu kayak gitulah ibaratnya gitu ya, bolos 4 kali gitu ya. Jadi minimal 10 gitu. Lebih boleh gitu. Kalau lebih bagus. Karena kenapa kok boleh ada bolongnya siapa tahu memang berhalangan atau belum ada progres gitu. Tapi jangan tiap minggu nggak ada progres terus gitu ya. Nah, mungkin satu minggu depan belum ada progres, nggak apa-apa, minggu berikutnya ada lagi gitu loh ya. Tapi jangan keseringan nggak ada progres, nanti malah nggak jadi gitu ya. Jadi 10 ada syarat minimum untuk maju sidang adalah total bimbingannya minimal 10 kali dengan masing-masing pembimbing ya. Pembimbing 1 10, pembimbing 2-nya juga 10.
Oke, kemudian folder lain adalah yang submit menjelang sidang. Nah, kalau ini tuh belakangan ya. Itu mungkin saya nggak jelasin sekarang deh, soalnya kemungkinan nanti akan berubah gitu ya model form yang harus diisi waktu menjelang sidang itu. Biasanya menjelang sidang itu admin akan bikin grup WA gitu, terus kalian semua yang mau sidang dimasukin di grup itu. Nah, disitulah biasanya form-form yang dibutuhkan itu dikasih gitu di grup itu ya, ada link, biasanya ditaruh di OneDrive gitu loh, linknya dikasih di grup gitu. Jadi kalian pakai form yang itu aja daripada pakai form saya yang mungkin nggak terupdate gitu ya. Pakai form yang nanti akan diberikan oleh admin itu nanti aja. Biasanya sih yang diisi menjelang sidang itu banyak gitu, kayak formulir perubahan judul kalau judulnya berubah itu opsional ya. Kemudian ada formulir pendaftaran sidang itu pasti. Kemudian nanti ada formulir lain-lain kayak misalnya biodata alumni gitu ya. Itu juga biasanya diminta. Sebelum kalian jadi alumni udah diminta dulu. Itu kenapa? Karena kalau udah lulus biasanya kalian kabur, nggak mau ngisi gitu ya, males gitu. Nah, padahal itu harus diisi sebagai syarat yudisium. Ya gitu ya. Jadi form yang folder keempat itu saya nggak jelaskan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan biasanya di grup WA yang ada adminnya gitu ya, admin jurusan gitu. Itu aja sih yang mungkin perlu saya sampaikan di hari ini gitu. Jadi untuk minggu depan hari Rabu saya tetap akan buka ini ya, akan buka Teams buat kalau ada yang mau tanya gitu ya. Jadi opsional, nggak wajib join ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh, jadi saya tetap buka Teams-nya. Tapi kalau ternyata nggak ada yang datang satupun, ya udah saya tutup lagi gitu ya. Ada yang bertanya, saya tetap open gitu. Terutama mungkin yang pembimbingnya saya ya gitu. Kalau yang pembimbingnya bukan saya, mungkin boleh juga bertanyanya langsung aja ke pembimbing masing-masing gitu. Kemudian hari Kamis dan Jumat itu seminar proposal. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi hari Jumat dan Kamis dan Jumat jam 18.30 kita mulai untuk seminar proposal. Di sana nanti akan melibatkan dosen-dosen yang lain juga. Gitu ya. Dan giliran kalian apakah di hari Kamis atau Jumat belum tahu. Jadi nanti harus datang semua. Gitu. Wajib datang semua. Nah, untuk Pak Ilham nanti saya update lagi ya pembimbingnya yang benar siapa gitu ya. Harusnya memang Pak Yugo kalau dalam kasus ini ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu. Nanti diupdate lagi kalau udah ada keputusan segera ya. Oke, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita kalau nggak ada pertanyaan. Ya, saya stop share dulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya kita bisa ini ya, akhiri pertemuan kita. Silahkan melanjutkan dengan menyiapkan terutama ini ya, materi buat dipresentasikan waktu seminar